Shalom, Midweek Worship Community. Mari kita menyembah Tuhan. Kita rileks hari ini, kita akan merasakan hadirat Tuhan dalam acara Midweek Worship pada hari ini. Mengikutiku
menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Walaupun hidup kami juga mungkin banyak tantangan dan permasalahan, tetapi kami percaya ketika kami terus bersandar kepada Tuhan dan kami terus dekat dengan Tuhan, kami percaya Tuhan, kehidupan kami akan Tuhan jamin. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh terus menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus itulah yang akan membuat kami merasakan sukacita abadi dari Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan. Biar pada saat ini urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Biar kami semua yang mendengar Midweek Worship Community juga diberkati Tuhan Yesus. Kami boleh semakin lagi cinta Tuhan, boleh semakin lagi dekat kepada Tuhan, lebih semakin mengerti lagi akan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan yang begitu berkuasa dan akan memberkati kita, yang akan dipresentasikan oleh Pastor JJ and Pastor Abigail. God be with you. Puji Tuhan, shalom semua. Mari saya mengajak semua untuk menyembah memuji Tuhan. Mari kita membawa hati kita di hadapan Tuhan dengan penuh kesungguhan dan kerinduan kepadanya, saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Jesus, I will worship you, King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you.
I will worship. Come on, sing and worship to Him. I will worship. You will worship. I will worship you, Jesus. I will worship. You will worship. I will worship. I will worship you. Come on, worship. I will worship you. I will worship you. I will worship, King of Kings, Lord of Lords. I will worship you. I will worship Jesus, 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 Jesus. I belong to you, my King. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Hello, KBS Gallery Sukabumi. How are you doing? Shalom semua, apa kabar? You're doing great, I guess. Saya tebak semua baik-baik saja. Hallelujah. Amin. Praise to God. Puji bagi Tuhan. Today, Hari we're going ini to talk about worship. kita akan berbicara soal penyembahan. What is worship? Apa itu penyembahan? Many think, Banyak orang berpikir, and I used to think, dan biasanya saya juga berpikir, it is singing. adalah menyanyi. When a church starts, Pada saat gereja mulai, they'll be singing. mereka akan menyanyi. And we call praise and worship. Dan kita memanggilnya pujian penyembahan. I believe Saya percaya it's part of worship. itu adalah bagian penyembahan. But what does the Bible say about worship? Tetapi apa yang Alkitab katakan soal penyembahan, saudara? The first time Pertama kali, worship penyembahan is mentioned disebut in the book of Genesis. di buku Kejadian, saudara. Chapter 22, verse 5. 22 ayat 5 mengatakan, Let's read. mari kita membaca kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. He said to his servants, stay here with the donkey while I and my boy go over there. We will worship and then we will come back to you. You see, a father Lihat seorang bapak wouldn't have a child for a long time, yang tidak memiliki sebuah anak begitu lama, for say 50 years, boleh kita katakan 50 tahun, and having a child. dan memiliki anak, And one day, dan suatu hari God says, Tuhan mengatakan, give your son berikanlah anakmu as a sacrifice. sebagai penyembahan. What will be your reaction? Apa yang menjadi reaksimu? Or let's say, Atau boleh kita katakan, Abraham, when he was 100-year-old, pada saat dia sudah 100 tahun, he has to give his only son dia harus memberikan satu-satunya anak as a sacrifice. sebagai korban. How did
Abraham react? Bagaimana reaksikah Abraham, saudara? He obeyed. We know the story, right? Dan kita semua mengetahui bahwa Abraham mematuhinya By faith. dengan iman. We know the story, Dan kita semua mengetahui so we know the ceritanya. ending. Jadi kita pun mengetahui akhirnya. But Abraham Tetapi Abraham never knew the story. tidak pernah mengetahui ceritanya. He didn't know how it is going to end. Dia tidak mengetahui bagaimana akhirnya. But he had faith. Tetapi dia memiliki iman. What we can learn here, Apa yang kita bisa pelajari di the sini, first saudara? time worship mentioned in the Bible Pertama kali penyembahan disebut di dalam Alkitab is a test. adalah sebuah ujian. When Abraham didn't have a child, Pada saat Abraham belum memiliki sebuah anak, God was everything for him. Tuhan adalah segalanya baginya. But when he got Isaac, Namun pada saat dia memiliki Ishak, Isaac became more important. Ishak menjadi lebih penting. He spent more time with Isaac. Dia memberikan waktunya lebih banyak kepada Ishak. And the time came, Dan waktu telah tiba, God gave a test. Tuhan memberikan ujian. In this test, Dan di dalam ujian ini, God wanted to know, Tuhan ingin mengetahui will Abraham apakah Abraham sacrifice mempersembahkan his son? anaknya. My dear friends, Sahabat-sahabat kekasih, Today, hari ini, in this world, di dunia ini, we face the same kind of problems. kita menghadapi masalah yang sama. Do we love God Apakah kita mengasihi Tuhan more than everything? lebih daripada segalanya? As Jesus said, that's the greatest commandment. Seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa itu adalah perintah yang terbesarnya. Here, Di sini, Abraham was tested. telah diuji. The greatest commandment. Perintah yang terbesar, Loving God mengasihi Tuhan more than Isaac. lebih daripada Ishak. In these days, Dan di hari-hari ini, do we have apakah kita memiliki God as number one in our life? menjadikan Tuhan menjadi nomor satu di dalam hidup kita? Abraham gave a wonderful example memberikan suatu contoh yang luar biasa that bahwa he will obey what God says. dia akan mematuhi atas apapun yang Tuhan katakan. God gave him time Dan Tuhan memberikan dia waktu to make a decision. untuk mengambil keputusan. What does that mean? Apa artinya? By the time he reached the top of Mount Moriah, Pada waktu mereka sampai ke Gunung Moria, he had enough time to decide. dan dia memiliki banyak waktu untuk mengambil keputusan. He can go back home, Dia bisa saja pulang kembali, but tetapi he trusted God. dia mempercayai Tuhan. Every time he climbed the mountain, Kerap kali dia menaiki atau mendaki gunung, his faith imannya was in God. ada kepada Tuhan. And in the end, Dan pada akhirnya, you know what happened, right? kita semua mengetahui apa yang telah terjadi, saudara. Before he took the knife to kill, Sebelum dia mengambil pisau untuk membunuh, he heard the voice. dia mendengar sebuah suara. You see, Lihat, this is worship. ini adalah penyembahan. Sacrificing everything, Memberikan atau mempersembahkan every segalanya. love of the world, Segala kecintaan akan dunia. and loving God, Dan mengizinkan Tuhan. and loving God Dan mengasihi Tuhan more than everything. lebih daripada segalanya. You see, Lihat, saudara. another example Satu contoh yang lain is Job. adalah Ayub. If you read the book of Job, Apabila kita membaca buku Ayub, saudara, before we read, sebelum kita what membacanya, happened in the life of Job? apa yang telah terjadi dalam kehidupannya Ayub? He lost his children. Dia kehilangan anak-anaknya. Imagine, Bayangkan, losing things is not a problem. kehilangan hal atau barang tidak masalah, But saudara. if you lose your children, Tetapi apabila kamu kehilangan seorang anak, it's really hurt. sangat-sangat menyakitkan. Job Ayub was really hurt. telah tersakiti. But Tetapi how did he react? bagaimana dia bereaksi, saudara? You read Job 1 verse 20. Mari kita membaca Ayub pasal 1 ayat At this 20. Job got up and tore his robe and shaved his head. And then he fell to the ground in worship. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Hallelujah. Puji Tuhan. He
worship God. Dia menyembah Tuhan. Praise God. Puji Tuhan. In the circumstances where people have to mourn and people have to complain, Di dalam keadaan di mana orang-orang harus berduka atau bersungut-sungut, he decided to worship God. dia mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Hallelujah. Amin. What a great God we serve. Tuhan yang sungguh luar biasa kita layani, Another saudara. example Dan satu contoh hal yang in the New lain Testament di dalam perjanjian baru is Mary adalah Maria, who saudara, brought the alabaster bottle yang and broke. telah memecahkannya, membawa minyak wangi dan memecahkannya. That's her only treasure. Dan itu satu-satunya harta, saudara. That's all she belongs. That's all she has. Dan itu yang dia kepemilikannya sendiri. But she decided Tetapi dia mengambil keputusan to break it, untuk memecahkannya. bring that aroma outside Mengeluarkan sebuah dupa harum keluar to Jesus Christ. kepada Tuhan Yesus Kristus. She worshipped him. Dia menyembah Tuhan. How? Bagaimana? By sacrifice. Dengan berkorban. What I'm trying to say here, Apa yang saya berusaha katakan sini, saudara? worship Penyembahan is sacrifice. adalah sebuah pengorbanan. Hallelujah. Amin. Another place where Jesus noticed Adalah tempat yang lain juga di mana Tuhan Yesus telah menyadari when a widow pada saat seorang janda gave everything what she had. memberikan segalanya yang dia miliki. She had little, Dia memiliki sedikit, but she gave it. tetapi dia berikan semuanya. And Jesus Dan Yesus noticed it. menyadarinya. Hallelujah. You see, Lihat, worship penyembahan is sacrifice. adalah pengorbanan. Praise God. Puji Tuhan. That's why Oleh sebab itu, we need to understand kita perlu memahami, how saudara, to worship God. bagaimana menyembah We cannot Tuhan. worship world and God together. Kita tidak bisa menyembah dunia dan dengan Tuhan juga dengan kebersamaan. For example, Satu contoh, I worship God. saya menyembah Tuhan, I worship my job. saya menyembah pekerjaan I saya worship pun, my business. saya menyembah usaha saya, I worship my car. saya menyembah bahkan mobil saya. There are people like that. Ada orang seperti itu. They're not true worshipers. Mereka bukan penyembah sejati. The Bible says Alkitab mengatakan, the true worshipers penyembah sejati will worship akan menyembah in spirit di dalam roh and truth. dan kebenaran. Hallelujah. Amin. If we have a spiritual life, Apabila kita memiliki kehidupan kerohanian, we will worship kita akan menyembah in spirit. di dalam roh. When we walk in the truth of Pada God, saat kita berjalan dalam kebenarannya Tuhan, we will live kita akan hidup in the truth of God. di dalam kebenarannya That Tuhan. means we Artinya, worship in spirit kita menyembah di dalam roh and in truth. dan di dalam kebenaran. Hallelujah. Amin. Like Shadrach, Meshach, and Abednego, Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. they had to face Mereka harus menghadapi one of the biggest trial of their life. suatu ujian yang terbesar di dalam hidup It's mereka. about worship. Adalah soal penyembahan. And that day, Dan pada hari itu, God didn't save them before going into the fire. Tuhan tidak menyelamatkan mereka sebelum masuk ke dalam api. But here, Tetapi di sini, when they went into that fire, pada saat mereka sudah ada di dalam pelaburan api, there di sanalah the miracle happened. mujizat terjadi. Sometimes Kadang-kadang the miracles happen mujizat itu terjadi in the midst of the trial. di tengah-tengah ujian, saudara. If you're a true worshiper, Apabila kamu adalah penyembah sejati, if God is number one in your life, apabila Tuhan menjadi nomor satu di dalam hidupmu, I'll tell you something. saya katakan sesuatu, Miracles will happen. mujizat akan terjadi. God is with you. Tuhan menyertaimu. He will never leave you. Dia tidak akan He will meninggalkanmu, not forsake you. bahkan tidak akan mengabaikanmu. Like the Bible says Seperti Alkitab in katakan, Romans chapter 12, verse 2, Roma 12, he said, dia katakan, your body as a living sacrifice, holy and acceptable. Amen. amin. Dikatakan di ayat kedua mengatakan, janganlah kamu bahwa tubuhmu adalah persembahan yang hidup dan berkenan di hadapannya. Amen. Amin. That's a spiritual worship. Itu adalah penyembahan rohani. Our body Tubuh as a kita living sebagai sacrifice, persembahan yang hidup, holy kudus, and acceptable. dan berkenan. That's your spiritual worship. Itu adalah penyembahan rohanimu. So worship Jadi penyembahan is sacrifice. adalah pengorbanan. Hallelujah. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua. Amen. Amin. Shalom. Shalom. Shalom.